Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita belajar Islam dari dasar. Kita sedang dalam pembahasan tentang tauhidul uluhiyah. Tauhid yang bermakna tuntutan penghambaan kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun jenis ibadah yang kita tujukan kepada selain Allah taala. Bapak sekalian, untuk tauhid uluhiyah ini kita diciptakan Allah Ta'ala. Artinya kita diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk mewujudkan penghambaan yang totalitas kepada Allah Ta'ala. Siapapun kita, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi jenderal, mau jadi konglomerat, mau jadi pejabat, mau jadi apapun, kita harus tahu bahwa kita diciptakan Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru karena jabatan malah musyrik, karena harta malah musyrik, karena urusan dunia malah musyrik. Harusnya dunia dipakai untuk wasilah, untuk fasilitas mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita. Inilah ayat yang telah kita sering dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk mewujudkan ibadah, yaitu tauhid, untuk mentauhidkanku. Demikian juga diutusnya para nabiullah alaihi salatu wassalam tanpa kecuali. Semua nabi diutus oleh Allah dalam rangka untuk mengajak manusia kembali ke jalan tauhid, karena tauhid adalah asal penciptaan manusia dan syirik adalah penyimpangan yang tadinya adalah manusia di atas fitrah mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang Allah dalam hadis qudsi mengatakan, khalaqtu ibadi hunafa'a, aku ciptakan para hambaku dalam keadaan hanif. Hunafa jamak dari hanif, yang artinya hatinya condong kepada kebenaran, kepada Allah, kepada tauhid, dan berpaling dari kebatilan, berpaling dari syirik. Tetapi fa'atat syayatin fastalat an dinihim, lalu manusia didatangi syaitan, syaitan mendatangi manusia dalam rangka untuk menyesatkan mereka dari agama Allah Ta'ala. Hasilnya ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang munafik, ada yang menyimpang, ada yang bermaksiat. Ini semuanya diantara hasil, yakni dakwahnya syaitan yang senantiasa bagaimana mengarahkan manusia untuk keluar dari jalur siratal mustaqim. Demikian juga bagaimana sejarah permusuhan semua kaumnya para nabi, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan mereka karena dakwah tauhid yang diusung oleh para nabiullah alaihi salatu wasallam. Yang para nabi mereka dakwahnya senantiasa mengajak mentauhidkan Allah
wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap nabi agar setiap nabi ini mereka menyeru kaumnya yang seruannya adalah an ibudullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Maka para nabi yang mereka menyampaikan ajakan untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, maka dihadapi oleh setiap kaum mereka gembong-gembong kesyirikan di setiap zaman. Di antara mereka menegaskan kepada kaumnya, la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Pembesar kesyirikan di zaman kaumnya Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh berdakwah tauhid, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaum sembahlah Allah yang tidak ada sesembahan yang sesungguhnya yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Maka reaksi pembesar-pembesar musyrikin bergerak untuk yaitu menyemangati masyarakatnya, la tadarunna alihatakum, jangan kalian biarkan sesembahan kalian. Kalau dalam bahasa Islamnya, jangan kalian tinggalkan syirik kalian. Sehingga mereka menyemangati untuk tetap terus di atas syirik. La tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Jangan kamu tinggalkan wad, suwa, yaghus, ya'uq, nasran. Setiap zaman ada penggerak kebenaran dan ada penghalang kebenaran. Ada penggerak untuk kembali mengajak manusia bertauhid, ada pembesar untuk membangkitkan syirik dan mengadakan permusuhan keras kepada ahli tauhid. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kalimat tauhid, qulu ayuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai manusia ucapkan kalimat la ilaha illallah, Abu Jahal bergerak, Abu Lahab bergerak, tokoh-tokoh kesyirikan bergerak. Apa yang mereka lakukan kepada masyarakat? Animshu wasbiru ala alihatikum, tetaplah kalian terus di atas agama kakek moyang kalian, alias di atas kesyirikan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah kalian menghadapi dakwah Muhammad. Jadi orang kafir pun juga bagaimana menyemangati manusia untuk sabar di atas syirik, sabar untuk menghuni jahanam membutuhkan kesabaran. Mereka disemangati untuk sabar. Bagaimana yang yakin untuk menempuh jalan ke jannah kemudian tidak bersabar. Dan perseteruan ini sepanjang zaman sampai kiamat tidak akan pernah berhenti. Karena manusia ada yang menjadi pewaris iblis atau menjadi pengikut iblis, nggak bisa diingkari ini sampai kiamat. Dan manusia ada yang menjadi pengikut para nabi yang terus mendakwakan tauhid dan kebenaran. Dan jangan mimpi bisa menyatu padu antara al-haq dengan al-batil, sehingga nggak ada lagi masalah antara al-haq dan al-batil. Permasalahan tetap terus ada sampai kiamat. Sehingga tinggal kita istiqamah di atas al-haq, atau kita akan geliyor kemudian keseret dalam kebatilan. Mas sekalian, polosnya adalah pada ini penegakan tauhid. Bagaimana dakwah Islam mengajak untuk betul-betul mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kompromi dengan kesyirikan. Adapun bicara tentang akhlak, jangan ini ditanya
Islam mengajarkan akhlak yang paling mulia, termasuk pada orang yang mereka kafir musyrik. Islam mengajarkan akhlak yang terbagus, akhlak keadilan, al-adl wal fadl. Islam mengajarkan akhlak yang terbaik. Bapak sekalian, ini adalah bagaimana para Nabiullah alaihi salatu wassalam mereka menegakkan dakwah ini tauhid. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, semua kitab yang Allah turunkan, maka kitab ini dalam rangka untuk menjelaskan tauhid uluhiyah, menjelaskan tauhid Allah. Contoh diantaranya sebutkan dalam surat Hud ayat yang pertama dan kedua, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirum wa basyir. Alif Lam Ra, Alif Lam Ra nggak ada maknanya, artinya tidak ada alif Allah, lam malaikat, ra kenapa ditakwil-takwil yang hanya akal-akalan atau hanya reka-reka. Tapi kalau diambil manfaatnya, para ulama menjelaskan alif lam ra, lalu seringnya setelah itu bicara tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran ini tersusun dari huruf-huruf seperti alif lam ra. Sebagaimana kalam Arab, perkataan manusia Arab juga bersusun dari huruf-huruf alif ba ta. Tapi kalau sudah jadi kalam Allah dan kalam bashar, kalam manusia, perbedaannya antara khalik dan makhluk, kayak khalik dan makhluk. Kalam Allah penuh dengan mukjizat, kalam manusia ini banyak kelemahannya, sebagaimana lemahnya para makhluk. Sehingga Al-Quran adalah kitab mukjizat, walaupun sama-sama tersusun dari huruf alif ba ta dan seterusnya. Allah menentang kepada mereka yang meragukan Al-Quran untuk membuat Al-Quran kalau bisa semisal Quran 30 juz, nggak bisa 10 surat saja, nggak bisa 1 surat saja, dan dipastikan oleh Allah nggak bisa. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Kalau kalian nggak bisa dan pasti kalian tidak akan pernah bisa, kata Allah, sudahlah, takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Allah tantang kepada mereka yang meragukan Al-Quran, karena Quran kitab mujizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang akan terus langgeng sampai menjelang kiamat. Yang kitab ini kitabun uhkimat ayatu, kitab yang disusun ayat-ayatnya oleh Allah dengan sangat rapi, sangat bagus, hukumnya hukum yang terbaik, ajaran yang paling istimewa. Seandainya kita mempelajari Quran dan mengimaninya dan meyakininya dan merenungkannya, maka kita akan mendapatkan Quran dan kitab mujizat yang mengungguli semua apa yang ada. Yang kitab ini adalah thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Lalu Allah rinci, bagaimana Allah merinci isi kandungan Quran untuk panduan kehidupan kita, dirinci dengan as-sunnah yang Allah memberikan wahyu kepada Nabi SAW, yang sehingga Quran dan Sunnah menjadi panduan hidup kita yang sangat sempurna, kamil, syamil, sempurna dan meliputi segala-galanya. Kalau urusan WC aja Nabi telah mengajarkan dengan detail, mau masuk WC bagaimana, di dalam WC harus bagaimana, keluar WC bagaimana. Kalau urusan WC diajarkan begitu sangat yang detail, apalagi yang lebih penting-penting dalam kehidupan kita akan jauh lebih diajarkan lagi yang lebih jelas. Dan Quran ini datangnya dari min ladun hakimin khabir,
datang dari Allah zat yang hakim, zat yang maha bijak. Hakim maknanya Allah adalah Al-Hakim, Allah zat sang pembuat undang-undang, pembuat hukum. Tidak ada yang boleh membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dengan dirinya atau dengan sekelompok orang. Dan semua hukum yang menyelisih hukum Allah namanya hukum jahiliyah. Maka kata Allah, apa hukmal jahiliyati yabghun? Apa hukum jahiliyah yang akan kalian ikuti? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Mana ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Allah bagi orang yang yakin? Ini Allah tantang. Yang masih meragukan Allah, hukum Allah yang terbaik, yang masih ragu dengan hukum Allah itu terbaik, mana coba bandingkan hukum Allah dengan semua hukum manusia yang ada. Kalau pakar hukum puncaknya bicara tentang efek jera dari sebuah hukuman, maka tidak ada yang lebih membuat efek jera dalam hukuman semisal hukum Allah Ta'ala. Tapi memang manusia sombong sehingga menyingkirkan hukum Allah, lebih mengikuti kepada hukum hawa nafsu. Coba bayangkan, kalau pezina itu dia dihukum rajam, kehidupan itu akan bersih dari perzinaan. Kalau ada itu satu dua yang memang mereka ini rusak-rusakan. Tapi ketika orang tidak itu diterapkan hukum Allah perzinaan, ya merebak di mana-mana, zina di mana-mana, merebak sangat meluas. Apalagi manusia, bahkan banyak yang kemudian menghidupkan ini perzinaan dengan segala macam jadi alasan mereka. Qisas, hukum bunuh bagi pembunuh. Maka ini akan menjamin kehidupan manusia. Orang akan mikir-mikir membunuh orang. Begitu tidak ada qisas, ya sudah, celang-celang manusia membunuh dengan gampang aja. Apalagi punya backingan segala macam. Demikian pula hukum potong tangan. Mau maling, dia lihat orang yang tangannya yaitu pudul, dia akan mikir-mikir, akan menjadi cacat seumur hidup, tanda dia pernah maling, ini korupsi atau maling atau ngambil. Orang akan mikir-mikir. Dan itu semuanya adalah hukum yang bijak dari Allah Ta'ala, hukum yang paling tepat. Bijak itu paling tepat, gak ada yang lebih bijak daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khabir, dan hukum Allah itu dari Allah yang khabir, yang mengetahui dengan sangat mendetail semua perkara, sehingga hukum Allah penuh dengan ilmu dan kebijaksanaan yang paling tepat. Itu kalau orang meyakini tentang kesempurnaan Allah Ta'ala. Tetapi ketika orang mereka tidak memahami kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya jadinya kayak para liberalis, orang-orang liberal, bahkan ambisinya itu untuk selalu merevisi hukum-hukum Allah, pengen mengupdate hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya keluar dari kesombongan, keangkuhan, dan hakikatnya dari kejahilan dan kebodohan mereka yang sok dia adalah otaknya cemerlang, brilian, lebih soft, lebih bijak. Ini semuanya adalah angan-angan syaitan, tipuan syaitan, dan hanya mengekor kepada hawa nafsu semata. Ini semuanya hasil karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada ta'zim, tidak ada pengagungan kepada Allah, tidak ada penghormatan, pengagungan kepada kitab Allah. Mereka ini meremehkan dan melecehkan kitab Allah, dan senantiasa ingin mengedepankan yaitu hawa nafsu mereka. Lalu nyambung dengan kitab yang Allah turunkan, apa kata Allah? Allah ta'budu ilallah, jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Sehingga kitab yang Allah turunkan itu semuanya dalam rangka untuk menuntun,
menerangkan dan menuntun manusia agar mereka betul-betul mewujudkan tauhid dalam kehidupannya. Sehingga apabila Al-Quran itu tema utamanya 3. Satu, bicara tentang akidah tauhid. Yang kedua, bicara tentang ahkam syariat. Yang ketiga, tentang kisah qasas. Ini kisah-kisah. Maka ahkam syariat ini adalah haknya tauhid. Artinya karena dia bertauhid maka dia wajib mewujudkan ahkam syariat. Kalau anda tidak bertauhid, nggak perlu menegakkan ahkam syariat. Mospro, ngapain? Antum ngapain sholat kalau musyrik? Antum ngapain ini puasa, zakat, haji kalau anda musyrik? Nggak ada artinya amal kebaikan kalau dia tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Maka ahkam syariat adalah haknya tauhid. Kemudian qasas, kisah-kisah. Kisah Nuh dengan kaumnya, Ibrahim dengan Namrud dan kaumnya, Musa dengan Fir'aun, Qarun dan kaumnya, Rasulullah SAW dengan Abu Jahal dan kawan dan orang-orang Quraisy. Itu kisah antara ahli tauhid yang lurus dan kisah antara orang kafir musyrik yang menentang dakwah Nabi. Sehingga Quran secara keseluruhan bicara tentang tauhid. Tentang tauhid. Maka Al-Fatihah yang merupakan induknya Al-Quran, Ummul Kitab ini induknya Quran. Maka Al-Fatihah dari awal sampai akhir bicara tentang tauhid yang isinya tadi antara akidah tauhid, ahkam syariat, kemudian kisah-kisah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semuanya bicara tentang Allah. Allah Ar-Rahman, Allah ini Rabbnya seluruh alam. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maliki Yaumiddin, pemilik dan penguasa hari kiamat, hari balasan. Kemudian Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, tauhid mewujudkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini tauhid. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, as-sirat al-mustaqim, jalan Islam, syariat, ajaran Allah. Ini jalan yang harus dilalui oleh ahli tauhid. Kemudian kisah siratal ladzina an'amta 'alaihim, alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang saleh yang Allah berikan kenikmatan, yang berjalan di atas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, orang yang dimurkai Allah dan sesat, Yahudi Nasrani, kisahnya orang menyimpang dari tauhid. Sehingga Al-Fatihah semua pembicaraan dari awal sampai akhir adalah bicara tentang ini tauhid. Kitab diturunkan oleh Allah dalam rangka untuk membimbing manusia mewujudkan tauhidullah. Maka mas sekalian, bahwa tauhid ini adalah kewajiban pertama yang mesti kita wujudkan, kita fahami. Kemudian apabila seorang mereka telah mewujudkan tauhid, seorang muslim atau masyarakat muslim telah mewujudkan tauhid, apa yang akan mereka dapatkan? Satu, Allah akan mengangkat azab dari kehidupan mereka dunia dan akhirat. Allah tidak akan mengadab ahli tauhid. Azab Allah akan menimpa disebabkan karena syirik, kufur dan semua penyimpangan yang terjadi. Adapun tauhid merupakan dasar turunnya keberkahan dari Allah Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau adalah ahli tauhid, orang-orang mereka menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang musyrik mereka tidak dikatakan bertakwa dan beriman kepada Allah dengan benar. Orang yang mereka mewujudkan tauhid, kalau mereka beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kalau manusia musyrik dan menyimpang, ini dasar turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kullan akhadna bidzambih, semua yang kami azab itu disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada di antara mereka yang kami kirimkan hujan batu, kayak kaumnya Nabiullah Lut. Allah balik buminya
Allah hujani dengan hujan batu disertai dengan gonggongan anjing yang sangat dahsyat mengerikan. Faminhum man akhadatu sayhat, ada yang kami adab dalam bentuk suara yang menggelegar, yang memekakkan, membuat copotnya jantung-jantung mereka. Dibinasakan Allah dengan suara yang dahsyat. Wa minhum man khasafna bil arda, ada yang kami tenggelamkan ke bumi. Contoh person Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihi wa khasafna bihi wa bidaril arda, kami tenggelamkan Qarun beserta dengan semua kekayaannya ditelan oleh bumi. Demikian pula berapa banyak kampung-kampung yang ditenggelamkan Allah ke perut bumi, dipendem ke perut bumi, dan contohnya sangat banyak. Apalagi di zaman kita tinggal ngeklik YouTube yang bicara atau yang pernah menampilkan bagaimana penelanan ini kampung-kampung ini ke dasar atau ke perut bumi. Wa minhum man akhraqna, ada yang kami tenggelamkan di lautan. Contoh pribadi adalah Fir'aun, ditenggelamkan Allah di lautan, padahal dia tadinya sesumbar, ana rabbukumul a'la malakum min ilahin ghairi ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku adalah Rabb kalian paling tinggi, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku enggak melihat ada ilah yang layak bagi kalian kecuali diriku. Sesumbarnya sundul langit, ternyata dia matinya melepek di air. Ini dimatikan Allah dengan dihinakan Allah dengan ini kembung atau dengan dia melepek air di lautan. Lalu Allah jadikan jasadnya menjadi ibrah bagi orang-orang setelahnya. Bapak sekalian, semua ini diazab Allah. Kenapa? Qul wa kullan akhadna bidzambi, disebabkan dosa mereka. Dosa yang paling besar mengundang azab Allah adalah asyirku billah, yaitu syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tauhid menurunkan keberkahan, dan syirik, kufur, maksiat dan penyimpangan adalah akar ini datangnya berbagai macam bentuk azab. Oleh karena itulah ketika Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibad ala Allah? Weh Mu'adz, tahu enggak kamu apa itu haknya Allah bagi hamba dan apa haknya hamba bagi Allah Ta'ala? Kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, haqqullahi alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an, haknya Allah bagi hamba, yakni mereka menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak dengan malaikat, tidak dengan nabi, tidak dengan wali, tidak dengan batu, dengan pohon, dengan yakni demit, dengan jin segala macam. Allah disekutukan dengan malaikat sama disekutukan dengan demit-demit, nggak ada bedanya. Nyembah wali sama dengan nyembah batu, dan menyembah ini pohon sama. Semuanya namanya musyrik. Tauhid itu adalah totalitas mempersembahkan amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haqqul ibad 'ala Allah, adapun haknya hamba bagi Allah, Allah yu'adziba man la yusriku bi syai'an, Allah tidak akan mengazab hamba yang mereka tidak menyekutukan Allah sama sekali. Sehingga tauhid ini adalah penangkal azab. Syirik dan cabang-cabangnya adalah sebab ini turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Termasuk turun-turunan syirik ya kufur, maksiat segala macam turunan daripada ini kesyirikan. Kemudian yang akan didapatkan ahli tauhid apabila mereka menegakkan tauhid, Allah akan memberikan kekuasaan di muka bumi. Allah akan memberikan kekuasaan, kewibawaan, kekokohan di muka bumi. Apa kata Allah? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kalian.
dan Allah akan kokohkan kedua telapak kaki kalian. Menolong agama Allah artinya mewujudkan agama Allah Ta'ala, memakmurkan masjid, mendatangi salat jamaah kalau ada adzan, itu menolong agama Allah Ta'ala, sehingga agama Allah itu nampak, syiar Islam nampak. Yang wanita menolong agama Allah dengan menutup aurat walaupun dicaci maki di tengah perempuan-perempuan telanjang yang menampakkan aurat. Kemudian mereka bagaimana muslim meninggalkan semua muharramat, makan makanan yang haram. Ini adalah menolong agama Allah Ta'ala, meninggalkan penyimpangan-penyimpangan, syirik, khurafat, kemudian maksiat. Ini adalah menolong agama Allah SWT, dan membela agama Allah apabila agama Allah yaitu dihina oleh manusia, dia siap menjadi tumbalnya, sebagaimana pembelaan para sahabat Nabi terhadap agama Allah SWT, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan mereka orang telah jujur di dalam mewujudkan keimanan mereka. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Para fuqara di kalangan muhajirin, orang yang mereka hijrah dari Makkah ke Madinah, yang mereka melakukan itu semuanya dalam rangka mencari keridhaan dan karunia Allah, yang mereka terusir dari kampung halaman dan terusir dari harta-harta mereka. Mereka melakukan ini semuanya semata-mata mencari karunia dan keridhaan Allah dan dalam rangka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang telah menunjukkan kejujuran iman mereka. Mereka ketika iman kepada Allah Ta'ala siap menghadapi segala bentuk ujian apapun, karena iman itu pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala, dan para sahabat telah diuji Allah Ta'ala. Ada yang diajar sampai mati, ada yang diajar diseret di padang pasir, ada yang disiksa sampai melepuh-melepuh kulitnya, dan mereka bertahan di atas agama mereka, menunjukkan mereka betul-betul jujur dengan keimanan mereka. Akan mereka hadapi semua resiko mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, sampai ketika mereka harus meninggalkan tempat tinggalnya, hartanya, keluarganya, hijrah ke Madinah. Gak jelas nanti di sana itu ada dapat rumah atau enggak, hariannya, bulanannya bagaimana. Semua semata-mata dilakukan karena ingin memberikan pembelaan kepada agama Allah Ta'ala, pembelaan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tawakal penuh kepada Allah yang telah memerintahkan dengan perintah hijrah tersebut. Bahkan walaupun harus dia bayar dengan seluruh harta kekayaannya, kayak Suhaib, kisah Suhaib Ar-Rumi, ini semuanya bukti kejujuran iman mereka. Yang orang yang mereka tidak jujur, kata Allah Ta'ala, wa minan nas may yaqulu amana billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Ada sebagian orang yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau mereka diuji oleh Allah dengan dia disakiti, diganggu gara-gara iman dia kepada Allah, dia menganggap gangguan manusia ini seperti azab Allah, dia pengen tinggalkan, pengen lepaskan, alias kembali balik ke belakang lagi, melepaskan imannya. Itu orang yang mereka tidak ini jujur dengan keimanannya, sehingga hanya akan melangsungkan keimanannya kalau enak-enak aja. Kalau nggak pas dapat nggak enaknya, maka mereka nggak siap untuk menanggung resiko nggak enaknya menjadi orang yang beriman. Ini membutuhkan kejujuran. Para sahabat mereka telah jujur, ini mewujudkan keimanan mereka. Ketika mereka menolong agama Allah, maka Allah tolong mereka. Menolong agama Allah membutuhkan kesabaran. Pertolongan Allah bersama dengan kesabaran yang mereka miliki. Innan nasra ma'as sabri. Pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran, sehingga yakin dengan agama Allah, sabar menjalani prosesnya, Allah akan berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Pertolongan Allah itu yang paling hakiki adalah mati
dia dalam kondisi istiqamah di atas iman dan agama yang hak. Itu hakikat pertolongan Allah. Walaupun belum mendapatkan kekuasaan, orang yang ditolong Allah yang paling utama matinya di atas Islam, di atas iman, sehingga setelah itu dia surga dapatnya. Yang kedua, pertolongan Allah bisa wujudnya adalah Allah berikan kemenangan di dunia dengan Allah berikan kekuasaan, yang dengan itu mereka kemudian menegakkan syiar tauhid, menegakkan syiar Islam, menegakkan syiar agama Allah Ta'ala, bukan membuka pintu-pintu syirik dan kufur. Kalau dikasih kekuasaan kemudian membukakan pintu syirik dan kufur, membukakan pintu maksiat, ini orang-orang yang mereka bukan berada di atas yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan kekuasaan kepada orang mukmin yang mereka beramal saleh dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Janji Allah pasti benar. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifanahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wala yubattilanahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah tegaskan, Allah berjanji kepada kaum mukminin yang beramal saleh, dan janji Allah tidak pernah ini meleset, tidak pernah menyelisihi. Allah nggak pernah menyelisihi janjinya. Apa yang Allah janjikan? Satu, kekhilafahan, yaitu kekuasaan kekhilafahan sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, kekokohan agamanya, kemapanan agamanya. Yang ketiga, rasa yaitu aman yang menggantikan rasa takut. Ini semuanya akan Allah hadiahkan pada mukminin. Kapan mereka, apabila kapan itu terjadi? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, ketika mereka mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi seorang muslim yang betul mereka mengikuti jejak Nabi SAW dan meyakini Quran dan sunnah nabinya, akan menjadikan dakwah tauhid dalam membina manusia itu merupakan dasar utama untuk memperoleh semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru kemudian mengabaikan dakwah tauhid, bahkan tidak berbicara sama sekali tentang dakwah tauhid. Sebagian orang bahkan teriak-teriak khilafah, 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 tapi nggak paham sama sekali tentang hakikat tauhid syirik, nggak tahu dan nggak pernah diajari, sehingga nggak paham. Ini tentu cacat besar, cacat besar. Anda mati jadi umpamanya pejabat hebat tapi musyrik, jahanam. Anda bertauhid walaupun nggak jadi pejabat apapun, jannah. Sehingga ini dasar utama untuk segala-galanya. Baik itu sempat dikasih kekuasaan atau enggak dikasih kekuasaan, yang penting modal pokok pertama menjadi ahli tauhid, tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Ini adalah modal pokok utama untuk dia mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat dan mendapatkan janji-janji Allah Ta'ala. Kalau sekedar mendapatkan khalifah, khilafahan, ya sudah, yang jelas Allah telah berikan pada muslimin. Kalau kita belajar sejarah, para sejarawan mengatakan bahwasanya kekhilafan Islam dinyatakan resmi runtuh pada 1924. Itu artinya 1924 sampai sekarang itu, ya pokoknya sekarang tahun 2024 berarti berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun itu baru seumur kakek kita atau bapak kita yang masih hidup umurnya ada 100 tahun, baru kemarin. Sedangkan Allah telah memberikan kekuasaan pada kaum muslimin dari tahun umpamanya 700-an, umpamanya 724, yang gampang, 724 sampai 1924 berapa tahun? Ikhwan,
1.300. Betul nggak? Hah? Berapa? 1.000? Ya dihitung sendiri. Intinya 1000 tahun lebih. Lama. Kenapa kok kita nggak merasakan kebesaran Islam? Nah, wong kita itu diputusi dari sejarah. Kita ini dibuat nggak kenal dengan khalifah aja, khalifah aja nggak kenal, apalagi yang lain-lainnya. Sehingga taunya itu hanya orang Soviet, orang Amerika, orang Cina, orang Jepang, orang yang sejarah kayak kita nggak tahu. Ini dulu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.